untuk kita semua. Saya, Nurse Teguh Isniyu Lestari Putri MK, dosen tetap Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Program Profesi Nurse, Fakultas Kesehatan, Institut Kesehatan dan Teknologi Al-Musirah. Saya sudah bekerja di IKTA lebih kurang 4 tahun dan aktif dalam melakukan tridharma perguruan tinggi. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen pada unjung kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pendidikan, yaitu pengajaran. Cabang ilmu yang saya tekuni yaitu keperawatan gawat darurat. Salah satu mata kuliah yang saya ampu saat ini keperawatan gawat darurat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 7 dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS praktik lapangan. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peta budaya pada klien yang mempunyai masalah aktual dan risiko yang terjadi secara mendadak atau tidak dapat diperkirakan dan tanpa atau disertai kondisi klien yang mengalami krisis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian atau kecacatan yang mungkin terjadi. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum, dan budaya dalam keperawatan. CPL 2 mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya. CPL 3 mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. CPL 4 mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan, baik klinik dan komunitas untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. CPL 5 mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. CPL 9 mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis filosofis konsep holistik dan profesional keperawatan kegawat daruratan. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan proses keperawatan pada pasien di area pelayanan keperawatan gawat darurat secara sistematis dan berbasis kebutuhan pasien. CPMK 3, mahasiswa mampu mengelola asuhan keperawatan pada kasus kegawat daruratan melalui intervensi mandiri dan kolaborasi yang mencakup aspek medis, farmakologi, dan nutrisi. CPNK 4, mahasiswa mampu merencana dan melaksanakan simulasi pendidikan kesehatan pada kasus kegawat daruratan multisistem pada individu berbagai kompleks usia dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPNK 5, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil penelitian berbasis evidence base ke dalam asuhan keperawatan untuk mengatasi masalah kegawat daruratan pada berbagai sistem tubuh. CPNK 6, mahasiswa mampu mengelola manajemen kasus secara komprehensif pada pasien dengan kondisi kegawat darurat akibat gangguan berbagai sistem tubuh. CPNK 7, mahasiswa mampu melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi terapeutik secara efektif pada pasien dan keluarga dalam situasi kegawat daruratan multi-sistem. CPNK 8, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan gawat darurat sesuai standar praktek profesional secara kreatif dan inovatif untuk menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien. Kemampuan akhir tiap tahap belajar atau sub CPNK ada 10. Yang pertama, sub CPNK 1, mahasiswa mampu menjelaskan filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan gawat darurat dan menganalisis tahapan proses keperawatan pada pasien di area keperawatan gawat darurat terstruktur. Sub CPNK 2, mahasiswa mampu melakukan pengkajian dan penetapan diagnosis keperawatan pada pasien di area kegawat daruratan. Sub CPNK 3, mahasiswa mampu merencanakan dan mengimplementasikan intervensi keperawatan gawat darurat secara sistematis. Sub CPNK 4, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan intervensi mandiri dan kolaboratif yang mencakup aspek medis, farmakologis, dan nutrisi pada kasus kegawat daruratan.
Sub CPMK 5, mahasiswa mampu mengelola pelaksanaan asuhan keperawatan yang mencakup aspek medis, farmakologis, dan nutrisi pada kondisi kegawat daruratan. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu merancang media dalam pendidikan kesehatan dengan memperhatikan aspek legal etis pada berbagai kelompok usia. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu menganalisis hasil penelitian keperawatan yang relevan dengan kasus kegawat daruratan, menerapkan evidence praktis dalam menyusun asuhan keperawatan gawat darurat. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan manajemen kasus pada pasien dengan kegawat daruratan multisistem, mampu menerapkan komunikasi terapeutik pada pasien dan keluarga dalam situasi kegawat daruratan. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu menerapkan fungsi advokasi pasien sesuai prinsip etik dan profesional keperawatan dan mendemonstrasikan intervensi keperawatan gawat daruratan sesuai standar praktik profesional. Bahan kajian materi perkuliahan pada mata kuliah ini yaitu 1. Filosofi konsep holistik dan proses keperawatan gawat darurat. 2. Menerapkan proses keperawatan pada pasien di area keperawatan gawat darurat. 3. Pengelolaan asuhan keperawatan dengan kasus kegawat daruratan mencakup intervensi, kolaborasi, dan mandiri, baik medikal, farmakologi, dan diet. 4. Simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus kegawat daruratan terkait multisistem pada individu dengan berbagai tingkat usia dengan memperhatikan aspek legal dan etis. 5. Integrasi hasil-hasil penelitian dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegawat daruratan terkait berbagai sistem. 6. Manajemen kasus secara komprehensif pada pasien yang mengalami kegawat daruratan karena gangguan berbagai sistem. 7. Fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawat daruratan. 8. Demonstrasi intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Penyampaian materi mata kuliah ini memenuhi komponen delivery, interaktif, dan assessment, di mana delivery ini merupakan penyampaian materi pembelajaran dengan metode dan media pembelajaran berupa mini lecture dengan menggunakan PowerPoint. Interaktif, yaitu forum diskusi dengan menggunakan beberapa metode berupa FGD, collaborative learning, cooperative learning, dan role playing. Assessment, di dalam assessment terdapat berupa tugas, kehadiran, UTS, dan UAS. Assessment dalam mata kuliah ini nilai teori yaitu 60%, nilai praktek 40%. Item nilai teori yaitu ada penugasan 10%, kehadiran 10%, keaktifan 25%, ujian tengah semester atau UTS 20%, ujian akhir semester atau UAS 35%. Kemudian, referensi yang saya ambil dalam mata kuliah ini yaitu jurnal nasional, buku, dan sumber lainnya, termasuk jurnal saya sendiri, yaitu jurnal hasil penelitian tentang keperawatan gawat darurat. Berikut video pembelajaran tentang intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku pada mata kuliah bantuan hidup dasar atau resusitasi jantung paru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, apa masih semangat pada pagi hari ini? Semangat. Pagi apa siang? Siang. Oke, kita cek sound ya. Semangat pagi. Pagi. Oke. Baik, untuk pertemuan keperawatan gawat darurat semester 7 ini, untuk materi terakhir kita itu bantuan hidup dasar. Sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari tentang triase, bagaimana pembebasan jalan nafas, kemudian bagaimana asuhan keperawatan pada kegawat daruratan. Dan sekarang, sebelum kita masuk pada pembelajaran ini, keperawatan gawat darurat ini, mari kita berdoa. Untuk berdoa, saya pimpin, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, yang hari ini ada yang nggak hadir? Tidak ya, hadir semua ya? Karena pembelajaran kita yang terakhir, kita harus semangat dan nanti kita akan melakukan praktikum lagi setelah ini. Oke, pembelajaran kita yang terakhir ini masuk CPMK
yang mana kita nanti dapat mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Di mana CPMK yang kita ambil ini masuk ke CPMK 8 dari yang sebelumnya 1, 2, 3 dan sekarang kita sudah sampai pada sub CPMK 8 di mana nanti kita mampu mendemonstrasikan intervensi ini. Dengan indikator apa? Ketepatan mahasiswa dalam melakukan BTCLS, khususnya dalam materi ini kita akan mempelajari bantuan hidup dasar. Jadi, yang ini nanti kita akan praktikumkan pada pertemuan selanjutnya, pada minggu depan, pertemuan praktikum RJP. Oke, kira-kira apa yang kita tahu tentang bantuan hidup dasar ini? Kira-kira tahu nggak siapa yang tahu bantuan hidup dasar ini apa? Menolong pasien yang henti nafas. Oke, yang lain? Henti nafas, henti jantung, henti nadi. Nadi itu merupakan dari perhentiannya jantung. Jadi yang kita periksa itu nadi. Oke, bagus sekali. Setidaknya kita sudah tahu apa sih itu bantuan hidup dasar. Kita jelaskan, bantuan hidup dasar ini adalah pertolongan pertama yang dilakukan pada seseorang yang mengalami henti jantung. Henti jantung. Di mana tindakan darurat ini untuk membebaskan jalan nafasnya, membantu pernafasan dan mempertahankan sirkulasi darah tanpa menggunakan alat bantu. Jadi bantuan hidup dasar ini kita gunakan untuk membantu seseorang, ibaratnya ini gambar ya, membantu seseorang yang mana mereka henti jantung dan henti nafas supaya sirkulasi di dalam tubuh kita ini, sirkulasi oksigen kembali normal. Kemungkinan bisa kembali normal, kemungkinan tidak. Jadi usaha bagaimana membantu orang itu supaya tetap bisa oksigen berputar. Tujuannya apa? Nah, yang pertama untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru-paru seperti normal. Kalau orang henti nafas, itu kan fungsinya sudah tidak ada. Jadi kita mengembalikan supaya dia bisa bernafas. Ini tujuannya. Tapi kalau biasanya henti jantung juga bisa terselamat, bisa tidak terselamat. Jadi kita mengupayakan dia bisa selamat. Mempertahankan aliran oksigen ke otak dan ke seluruh tubuh. Memberi bantuan eksternal pada korban yang mengalami henti nafas. Di dalam keperawatan gawat darurat, bantuan hidup dasar ini bisa kita dikenal dengan istilah CAB. C itu sirkulasi, A itu RW, kemudian itu breathing. Sirkulasinya apa? Kita kalau menemukan orang yang dengan henti jantung, kita akan atau henti nafas atau orang yang pingsan, kita harus bisa mengecek nadi karotisnya, memperhatikan sumber pendarahan seandainya dia pendarahan. Mungkin kita menemukan pasien yang kecelakaan tiba-tiba tidak sadarkan diri. Kan kita cek nadinya apakah dia masih hidup atau tidak. Kemudian kita akan kalau ada pendarahan bagaimana menghenti pendarahannya. Sebelumnya kita sudah melakukan bagaimana cara teknik bidai. Nah, ini memberhenti karena jalan darah. Seandainya kemarin lukanya di bagian pelipis, bagaimana kita cara menekannya. Nah, itu akan dilakukan pada saat pendarahan. Kemudian melakukan kompresi dada. Kalau ininya nadi tidak ada, nafas tidak ada, maka akan dilakukan kompresi dada. Kalau RW ini membersihkan jalan nafas. RW itu kan pembersihan jalan nafas. Jalan nafas itu dari mana saja? Dari mulut, dari hidung, gitu, jalan nafas. Tapi kalau ada lendir di dalam mulut, dikeluar. Kalau kita tidak mempunyai alat sedot, kita bisa memakai teknik lain untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam mulut. Dengan teknik apa? Cross finger. Cross finger. Jadi membuka mulut dan mengeluarkan benda di dalam mulut, cairan dan lain-lain. Tapi kita harus ketahui, kita harus memakai sarung tangan. Kita tidak boleh sembarangan. Kalau itu orang terdekat kita ngerti, itu boleh kita pakai tangan. Kalau enggak, kita pakai sarung tangan atau alat pelindung tangan lah. Kalau kita ketemunya di luar. Kalau enggak, dimiringkan kepalanya. Kita juga sebelum memiring kepala itu nanti juga harus tahu bagaimana teknik. Apakah dia akibat kecelakaan, nanti dia trauma di kepala. Tidak boleh sembarangan, harus pakai teknik. Nanti ada di sebelahnya, sebelah ini. Kemudian breathing. Breathing itu jalan nafas. Memeriksa pernapasan korban dengan teknik look, listen, feel. Teknik look, listen, feel itu bagaimana? Look, melihat. Listen, mendengar. Kemudian feel, merasakan. Jadi kita harus melihat. Apa yang dilihat?
bagian dadanya. Apakah dadanya kembang kempis? Kemudian look, listen, feel, merasakan hembusan nafasnya ada enggak? Apakah ada hembusan nafas atau tidak? Itu ya. Jadi untuk bantuan hidup dasar ini dari sirkulasi, airway, dan breathing. Nadi, jalan nafas, dan pernafasan. Tuh, CAB. Sirkulasi, airway, dan breathing. Kemudian bagaimana tekniknya? Ini tekniknya. Head tilt chin lift. Head tilt chin lift ini dipakai pada orang yang tidak trauma. Kalau jaw thrust, dia ada head tilt chin lift dan ada jaw thrust. Ini jaw thrust dan ini head tilt chin lift. Head tilt chin lift dipakai pada membuka jalan nafas korban dengan menadahkan kepala ke atas, kemudian dahunya ke bawah. Besok pas praktikum kita akan mempraktekkan bagaimana head tilt chin lift. Jadi kepalanya didongakkan, lalu dagunya dikebawahkan. Itu pada pasien yang tidak trauma. Kalau jaw thrust, ini jaw thrust itu diangkat di rahangnya, dibuka rahangnya. Itu dipakai pada pasien yang trauma, dicurigai trauma. Trauma apa? Trauma servikal atau trauma di bagian, mungkin kita lihat mereka ada pendarahan di telinga, atau luka di kepala, atau lecet-lecet di bagian leher, jejas atau lecet. Jadi kalau mereka terlihat ada yang jejas, kita harus membukanya memakai jaw thrust. Kita curigai dia ada trauma di kepala. Kemudian look, listen, feel, seperti ini tekniknya, sambil melihat dadanya, kemudian merasakan hembusan nafasnya. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Belum? Paham? Kurang jelas? Jelas. Jelas banget atau jelas tidak? Oke, ini tekniknya. Kemudian, hal-hal apa saja yang kita perlukan dalam bantuan hidup dasar? Nah, kalau dalam bantuan hidup dasar, kita memerlukan teknik ada beberapa. Sebenarnya gambar ini, bagaimana kita menemu pasien, sampai pasien itu nanti bawa ke rumah sakit. Jadi kalau kita di pelayanan kesehatan di luar rumah sakit, kita harus mengenal ini. Nih. Yang pertama, kita harus mengetahui dilakukan segera di tempat kejadian. Jadi kalau kita menemukan orang dalam keadaan tidak sadar, kita lakukan di tempat kejadian, bukan kita angkat langsung bawa ke puskesmas baru dilakukan tindakan. Jadi kita harus pastikan dulu dia kenapa. Kemudian penolong harus mendahulukan keselamatan dirinya. Jangan sempat kita menolong orang lain tapi kita yang menjadi korbannya. Mungkinkah korbannya terkena arus listrik, atau korbannya tenggelam, atau korbannya kecelakaan. Jadi itu penolong harus mendahulukan keselamatan dirinya. Kalau kita menolong orang di jalan raya, kita harus hentikan dulu orang-orang di jalan raya. Jangan sampai kita yang akan ditabrak sama orang lain. Itu. Jadi harus aman kita sebagai penolong. Kemudian jika berada di lokasi yang berbahaya, sebaiknya korban dipindahkan dulu ke tempat yang aman. Dalam ini kita akan melakukan evakuasi. Yang kemarin sudah diajarin di keperawatan bencana, bagaimana cara mengevakuasi pasien. Ya, memakai tandu, memakai 2 orang, 3 orang, atau memakai 4 orang. Kemudian korban diletakkan pada permukaan yang datar dan keras dengan posisi terlentang. Kalau pasien tidak sadarkan diri, setelah kita angkat, kita cek, sebelum kita cek itu kita angkat, tapi harus aman dulu, aman kita, aman korban, dan aman lingkungan. Baru kita angkat, memakai teknik angkat, mungkin bisa 4 orang, kemudian baru kita letakkan di tempat yang datar dan keras. Itu. Setelah itu apa? Langkah-langkah yang perlu kita ketahui dalam melakukan bantuan hidup dasar. Baru kita akan melakukan pengecekan kondisi korban. Cek kesadaran dan lihat pernafasannya. Memakai teknik look, listen, feel. Jadi pertama, kalau kita ketemu korban kecelakaan, udah aman diri kita, aman penolong, aman lingkungan, kita panggil. Pak, atau bu, dipukul. Ya, pukulnya agak lumayan. Pak, bu, kalau tidak ada, dicubit sedikit. Bu, kalau dia ada respon nyeri, berarti dia tidak dalam kondisi tidak sadar. Tapi sudah pak, bu, udah nggak ada, kita respon nyeri juga tidak ada, maka kita cek nadinya. Cek nadinya di bagian mana? Di bagian leher. Yang terdekat di bagian kita. Seandainya pasiennya sini, dia yang terdekat, jangan yang terjauh, yang terdekat saja. Dicek. Oh, tidak ada nadi. Kemudian kita cek apa? Look, listen, feel. Nafasnya ada tidak? Oh, tidak ada nafas. Apa yang kita lakukan? Udah jelas ya tadi, dah kita cek pak, bu, cek nadi, cek nafas, tidak ada. Apa
yang kita lakukan? Minta tolong bantuan. Seandainya tidak ada siapa-siapa yang kita pas ketemu orang itu, kita bisa teriak, tolong, tolong, minta bantu, kayak gitu ya. Kalau tidak ada, seandainya, oh ada orang lain, tolong telepon 118 atau 119 yang, jadi kita sebagai tenaga kesehatan itu juga harus tahu nomor darurat, mungkin nomor ambulan, nomor rumah sakit. Jadi kita harus tahu. Setelah itu apa? Cara melakukan RJP. Melakukan RJP kita harus tahu dulu. Untuk memaksimalkan efektivitas kompresi dada, korban harus berada di tempat yang permukaannya datar. Tadi udah permukaannya datar. Kemudian tekniknya, penolong berlutut di samping korban. Tangan kita berada di tengah dada pasien. Nanti kita akan menekannya itu dalam kedalamannya berapa? 2 inci atau 5 cm. Jadi dalam teknik ini kita memompa. Tadi kan ada di bagian tengah ya. Bagian tengahnya itu antara sternum. Tahu ya sternum di ujung ini, di antara dibagi 2. Jadi di tengah-tengah diletakkan tangan kita, yang terserah mau tangan kanan di atas, mau tangan kiri yang merasa kita nyaman. Lalu ditekan kedalamannya 2 inci atau 5 cm, kemudian kecepatannya 100 kali per menit. Dalam ini menekan itu kita hitungnya 30 kali. Jadi 1, 2, 3, tapi tidak menekan yang kayak mana ya? Menekannya tuh tidak 1 angkat, 2 angkat, enggak, tapi emang menekan dekat 1, 2, tapi tidak mengangkat tangan. Nanti waktu praktikum kita bisa praktekkan, pasti nanti banyak gaya yang ada di situ. Ada yang gayanya gini-gini tangannya, padahal tidak, kita harus di bagian pundaknya yang, nah, jadi kita menekan gitu. Tapi dada itu kan kayak mana ya? Dada kalau ditekan kan dia harusnya mengembang. Jadi kita menekan itu kayak ada recoilnya. Jadi ditekan dia mengembang. Tapi bukan ditekan tanpa jeda ya, itu. Kemudian nih, ini ya untuk 1 kali kita memompa itu, melakukan RJP itu 30 kali per menit. Lakukan selama 5 siklus. 1 siklus itu 30 menit. Di dalam bantuan hidup dasar, kalau kita mempunyai alat untuk memberi jalan nafas, jadi kan setelah kita kompresi 30, kita akan melakukan nafas buatan. Kalau itu keluarga kita, orang yang kita dekat, boleh kita beri nafas buatan. Dari apa nafas buatannya? Dari mulut ke mulut. Tetapi kalau kita tidak mengenal mereka, kita tidak boleh mulut ke mulut. Yang terbaru sekarang tidak boleh. Yang memakai mulut ke mulut. Kita kan setelah 5 siklus nih, kita cek nadi, cek nafas. Tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka lakukan lagi RJP. Seandainya nadi ada, nafas tidak ada, maka lakukan oksigenasi, pemberian oksigenasi. Seandainya tidak, kalau kita di luar rumah sakit tidak perlu mengasih nafas, cukup kita lakukan RJP lagi. Seandainya nadinya nggak ada ya, kalau nadinya ada nggak boleh dilakukan RJP lagi. Jadi nadinya tidak ada, nafasnya tidak ada, langsung RJP. Sampai kapan? Masa iya saya harus RJP udah 5 siklus, udah 5 siklus 1, 5 siklus 2, kapan saya harus berhenti? Ya, kalau kapan kita harus berhenti ini? Ketika nadinya, jantungnya ada. Atau pasien sudah sadar, boleh kita hentikan. Atau nggak sadar-sadar juga nih, ya sampai penolong letih, kelelahan. Kalau kita kelelahan, ya nggak bisa kita menolong lagi. Kita harus menyelamatkan diri kita juga, karena RJP itu juga butuh tenaga. Seandainya pas kita nih ketemu orang henti jantung, henti nafas, kita tolong dengan teknik tadi, tiba-tiba dia sadar, batuk, ada respon batuk, kita bisa melakukan ini. Lakukan recovery posisi pasien ke kanan. Jadi jalan nafasnya seperti ini posisinya. Biar jalan nafasnya mengalir. Sebelum ada tenaga kesehatan. Kalau sudah ada tenaga kesehatan, mereka sudah akan bawanya pasien itu ke rumah sakit. Kalau untuk bantuan hidup dasar nanti kita akan ketemu di praktikum. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan untuk bantuan hidup dasar ini, materi bantuan hidup dasar? Oke. Pertanyaan saya, apa tanda-tanda henti jantung dan henti nafas? Oke, apa henti nafas, henti jantung? Tadi, kalau apa henti nafas, henti jantung itu kan perhentian oksigenasi. Berarti ada jantung yang tidak memompa lagi darah ke seluruh tubuh. Jadi, kalau kita untuk mengetahui dia kapan henti jantung, henti nafas, ya kita cek tadi. Cek nadinya. Nadi itu bentuk dari pompa jantung kita memompa. Jadi itu
apakah dia masih memompa atau tidak. Berarti nadi jantungnya. Kalau napas, hembusannya, apa perkembangan oksigen kita menghirup, menghembuskan itu kan pernapasan. Jadi kapan henti apa tadi pertanyaannya? Tanda-tanda. Tanda-tandanya berarti tidak ada lagi nafas yang keluar, tidak ada lagi nadi yang berdetak. Nah, itu tanda-tanda kematian henti nafas dan henti jantung. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Kita tadi sudah membahas tentang bantuan hidup dasar kan, Bu. Itu, Bu, bantuan hidup dasar itu berfokus pada apa aja, Bu, selain di bagian RJP? Oke, bantuan hidup dasar berfokus pada apa gitu ya. Kalau bantuan hidup dasar itu berfokus pada penyelamatan pasiennya. Bagaimana kita mengembalikan fungsi jantungnya. Bagaimana caranya tadi? Ya dengan cara kompresi dada, memberi nafas bantuan. Itu tujuan kita itu mengompresi dada. Kalau dia henti nafas, henti jantung, otomatis kita lakukan bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar itu ya dari RJP-nya itu. Bagaimana kualitas RJP kita, kedalaman RJP kita. Kalau kedalaman RJP-nya aja salah, bagaimana kualitasnya akan bagus. Kemudian bagaimana kompresi kita, kecepatannya 100 kali per menitnya seperti apa. Kalau itu semuanya tidak sambung, tidak cocok, nah, tidak pas, itu tidak akan membuat pasien kita kembali. Jadi bantuan hidup dasar itu fokusnya membantu pasien supaya bisa hidup, menyelamatkan pasien supaya dia bisa hidup kembali. Kalau hidup mati itu sebenarnya kan kuasa Tuhan, tapi upaya kita. Nah, itu. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Mungkin pertemuan kita cukup. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu, pada siang kali ini kesimpulan saya itu bantuan hidup dasar adalah pertolongan pertama untuk kita menyelamatkan pasien dalam keadaan henti nafas tadi, Bu. Pertolongan pertama ini bertujuan untuk mempertahankan jalur nafas, pernafasan, dan sirkulasi udara. Penguasaan teori kita ini sangat penting untuk ketepatannya dalam membantu pasien agar pasien juga selamat dan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Pengambilan keputusan kita yang pertama itu harus sangat efektif dalam membantu pasien agar pasien tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Oke, baik. Untuk bantuan hidup dasar sudah disimpulkan oleh temannya. Jadi bantuan hidup dasar ini sangat penting untuk kita sebagai tenaga kesehatan atau sebagai orang yang terdekat di masyarakat, di keluarga, di masyarakat, dan dimanapun. Jadi kita supaya bisa menyelamatkan orang lebih cepat, gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi bantuan hidup dasar harus benar-benar kita lakukan. Nanti praktikum kita harus benar melakukan bagaimana RJP itu baik, bagaimana kedalamannya. Jadi supaya kita menolong orang itu benar, tidak ada mengakibatkan kerusakan lainnya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kalau tidak ada, Ibu tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video micro teaching pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan tema bantuan hidup dasar. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam sertifikasi dosen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.